Selamat sore, ketemu lagi di channel K2S Media di Ngobang, ngobrol bareng Bangkong. Kali ini kita kedatangan narasumber, teman saya nih, seorang pecinta mobil Mercedes-Benz yang touring udah kemana-mana pakai mobil tua, guys. Antik dong. Mobil antik. Ya. Selamat datang Om Donas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih udah meluangkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol di Ngobang. Om Donas asli mana, Om? Asli nama asli Tasik. Asli mana? Asli Tasik. Oh, asli Tasik. Tapi Donas Asgar kan panggilan apa? Doni Asgar. Ya. Doni Asgar. Singkatan. Doni Asgar. Donas. Asli Garut. Asli Garut. Kan sama satu dapil, Tasik sama Garut. Tasik. Dapilnya sama. Jadi. Tasik sama Garut. Oke, Om Donas, saya ngepoin IG Om Donas nih. Om Donas sudah touring ke Sumatera, Kalimantan, sampai ke Timur Leste, guys. Pakai mobil antik, mobil Mercedes-Benz tahun berapa tuh ya, Om? Kalau yang ke Sumatera mah sama sih dua-duanya tahun 86. Tapi beda jenis. Yang ke Sumatera mah W124 86. Yang kemarin dipakai ke Timur Leste sama Kalimantan itu W123 sama tahun terakhir. Jadi yang dipakai ke Sumatera yang dipakai Kalimantan sama Timur Leste itu seri E tahun terakhir. Oke. Yang dipakai ke Sumatera seri E W124 tahun awal. Om sudah suka mobil Mercy dari kapan tuh? Sebetulnya mah suka dari Mercy mah dari kecil ya. Dari Karena kecil. memang kebetulan saudara-saudara dulu banyak yang pakai Mercy. Jadi salah satu impian yang mungkin sudah bisa tercapai ya gitu. Cuman kalau pakai Mercy saya tahun 99 pernah, tapi bukan punya sendiri, punya orang tua gitu. Nah, kalau punya sendiri mah saya mulai paketnya tahun 2008. 2008. Pertama pakai seri W124 300E tahun 91. Oke. Om, kalau boleh tahu nih udah waktu touring ke Sumatera tuh sampai ke kilometer 0 ya? Betul. Berapa hari tuh, Om? 14 hari ya. 14 hari. 14 hari. Itu 14 hari. Berapa mobil? Waktu itu ada 15 mobil. 15 mobil. Tahun 2016. 2016. Ke Kalimantan kapan, Om? Kalimantan baru tahun kemarin 19 ya. 2019 sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Kemudian ke Timur Leste sebelumnya 2018. Oh. 2018 Timur Leste, 2019 Kalimantan. Cuman dari 2016 sampai 2018 tuh ada touring, cuman ya touring teman-teman gitu ke Krui. Ya. Kemudian Surabaya, ke Bali. Itu aja. Paling jauh paling ke Palembang ya. Oh. Pas touring-touring di antara Sumatera sama Timur Leste tuh. Oke. Berarti di Indonesia yang belum nih Pulau Sulawesi, Maluku, sebelum. Irian Jaya. Ya, betul. Sulawesi rencananya memang tahun kemarin sebetulnya mah 2020. Iya. Jadi kebetulan di salah satu klub kan ini ada acara rangkaian touring. Ya. Itu Jelajah Indonesia ya di klub W123 klub Bandung ya. Nah, jadi 2018 Timur Leste Ya. 2019 itu ke Kalimantan. Nah 2020 rencana itu ke Sulawesi. Jadi kita ini ada rangkaian Jelajah Indonesia itu kita 5. Nah ini yang ketiga tuh harusnya 2020 kemarin, hanya kondisi seperti ini ya terpaksa dipending. Om, trek tersulit nih antara Sumatera, Kalimantan sampai Timur Leste. Kalau trek sebetulnya masing-masing daerah tuh punya ciri khas tersendiri ya. Kayak Sumatera. Sumatera treknya mungkin Fajar juga kan pernah kan kilometer 0 ya. Kalau Sumatera itu mungkin trek yang paling sulit itu hanya di daerah Sipirok ya. Ya. Jalan yang kata orang-orang jalan yang belum pernah mulus katanya. Karena saya nggak tahu apakah karena intensitas lalu lintasnya sangat tinggi atau apa.
Tapi memang sampai terakhir kemarin teman-teman ke kilometer 0 juga itu Cipirok masih hancur. Kemudian trek Timor Leste jalannya relatif mulus, cuman ada khasnya di sana. Di daerah Flores itu ada yang disebut jalur gergaji. Jalur gergaji. Nah, saya juga itu tahu jalur gergaji itu dari warga setempat. Bukan hanya goyang gergaji berarti Bukan ya. Ada jalur gergaji. Ada jalur gergaji. Jadi nanti saya liatin screenshot petanya. Itu jaraknya nggak jauh sih sebetulnya, mah cuman sekitar mungkin 30 kiloan ya, tapi ditempuhnya bisa sampai 6 jam. Oh. Karena memang kalau di kita ini 30 kilo mah Bandung Garut, Miran? Bandung Garut 60. Ya kurang lebih lah sampai Bandung Garut, tapi bisa ditempuhnya sampai 6 jam. Oh. Jadi kalau di kita jalan-jalan keluar kota tuh kita suka nemuin jalan tapal kuda ya. Oh ya. Tapal kuda kan. Kalau tapal kuda kan U ya. Ya. Kalau di sana bukan U, V. Oh, langsung patah. Iya, langsung patah dan jaraknya nggak panjang. Jadi kalau teman-teman dulu bilang supir udah belok kanan, penumpang masih belok ke kiri gitu. Oh. Saking patahnya. Nah, itu disebut jalur gergaji itu karena dulu jalur itu tuh memang jalur lintasan truk besar dan jalannya sempit. Jadi truk itu ketika belok dia nggak bisa sekali. Maju mundur. Nah, makanya disebutnya jalur gergaji. Oh, maju mundur gergaji. Betul. Nah, setelah tahun mungkin 2010-an ya, itu sama pemerintah diperlebar. Itu berarti kalau ke Timor Leste mampir ke yang lagi hit sekarang Labuan Bajo mungkin ya? Labuan Bajo betul. Jadi jalur gergaji itu adanya di daerah Ruteng, antara Bajawa Ruteng kalau nggak salah. Di situ. Dan memang setelahnya itu juga banyak jalur yang seperti itu, banyak. Hanya yang paling ekstrim itu di situ. Berarti udah touring lintas negara berarti ya? Belum kalau saya lihat. Oh iya. Nah, ke Timor Leste udah di luar Indonesia. Betul. Mantap, berarti walaupun udah. Hanya ke Timor Leste ya. Kalau untuk pengalaman yang ke Kalimantan, Om. Nah, Kalimantan kemarin katanya orang-orang kan banyak mistis nih di Kalimantan. Nah, betul. Pernah kejadian apa tuh? Alhamdulillah selama kita touring itu kita belum pernah menemukan kejadian yang mistis, atau mungkin menemukan tapi kita positif lah. Soalnya di jalan ini kalau misalnya kita terlalu berpikir negatif, takutnya kan terpengaruh ke mental ya. Oh ya. Nah, Kalimantan kemarin sempat. Jadi ada kita kemarin tuh mobil tuh di loading dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta di loading ke Pontianak. Nah, di Pontianak kita baru start. Jadi kita ke Pontianak pakai pesawat. Nah, alhamdulillah selamat PP. Nah, dari Pontianak ini jalur pertama ini ke Pangkalan Bun, dan itu rute yang paling panjang, 651 kilo. Dari Pontianak ke Pangkalan Bun, 651 kilo. Kalau kecepatan 100 mah berarti 6 jam ya? Nah, kemarin kita berangkat dari Pontianak tuh sekitar jam 2 siang, sampai di Pangkalan Bun tuh jam 2:30 pagi. 2:30 pagi. Jalanan memang tidak terlalu ekstrim sih, jalanan normal aja, hanya ada melewati pegunungan. Jadi kita 13 jam berarti. Ya, kurang lebih 13 jam. Nah, di situ kata teman-teman di sana katanya ada mitos atau apalah kepercayaan mereka, tidak boleh membawa barang-barang sembako. Di antaranya yang dibawa sama teman-teman kan kopi. Nah, dan itu karena memang kita juga bukannya percaya ya, tapi kita menghormati apa yang mereka percayai, dan kita juga nggak mau menantang. Teman-teman sih bilangnya nggak apa-apa lah, cuman jangan sampai kita juga menantang alam ya. Akhirnya di Pontianak sebelum kita berjalan itu kopi kita lepasin semua, ada kopi, beras, itu kita keluarkan semua. Jadi yang kopi yang tadinya bekal dari Bandung, ada yang bawa 1 kilo, ada yang bawa berapa bungkus, itu kita simpan di Pontianak semua. Jadi ya, alhamdulillah lah tidak ada selamat touring tuh. Alhamdulillah belum menemukan hal-hal yang ya kalau disebut mistis mungkin ya. Nggak tahu kalau penglihatan orang lain ya. Kalau saya sendiri mah ya gitu lah. Untuk teman-teman traveling nih Om, kalau titik paling bagus menurut Om di Sumatera apa, waktu Kalimantan apa, waktu ke Timor Leste apa gitu, di mananya? Untuk spot-spot tuh tiap daerah tuh mempunyai spot-spot yang memang menarik ya.
beda-beda karakternya. Kayak Sumatera mungkin kalau Lampung itu ada Krui, kemudian ada apa namanya kemarin Pahawan. Kemudian apa pulau Waikambas. Waikambas, Gajah kan. Kemudian jalurnya waktu kita berangkat tuh kan dari yang ke Sumatera tuh lewat jalur tengah Barat, lewat Kota Bumi. Kota Bumi, kemudian Bukit Tinggi. ya. Itu masing-masing punya. Hanya kalau di jalur Sumatera yang memang apa namanya ada khas bahasa sendiri sih sebenarnya di Sabang. Sabang ya. Sabang. Jadi satu karena memang itu pulau terluar bukan pulau terluar, jadi Paling pulau, ujung ya? paling ujung barat Indonesia. Kemudian kedua wisata terutama wisata air ya. Nah, ya. Wisata air di daerah Sabang itu kan untuk yang senang snorkeling, kemudian diving, memang bagus di sana. Dan kebetulan kita juga di sana waktu itu ada snorkeling di Pantai Iboi. Pantai Iboi. Nah, itu Pantai Iboi itu bagus menurut saya, karena kan saya bukan orang snorkeling ya, bukan orang diving. Bagus lah, saya mah udah biasa ngajak di balong gitu ya. Nah, tapi di situ ternyata ada pantai yang lebih bagus lagi. Dan, terus ada jalur-jalur disebutnya kalau di Aceh itu ada jalan Amerika, jalan raya tapi rasa jalan tol. Oh iya, yang lebarnya Lamno. bisa 6 mobil berjajar, Ya. lebar banget ya. Nah, itu Lamno. Kayak tapi kadang di tengah-tengah ngelewat sapi itu. Nah itu jadi memang di Sumatera ini ya utamanya di Aceh itu yang paling harus kita antisipasi itu yaitu hewan peliharaan. Ya, emang agak lucu juga ini perjalanan ke Aceh tuh. Waktu itu kita dari Medan itu ke Aceh itu berangkat jam 3 sore ya. Nah, saya pikir kan anak-anaknya teman-teman di Medan kan udah biasa lah ke Aceh ya, karena saya pikir Medan Aceh mah sigati Bandung ke Jakarta lah. Ternyata 700 km kan. Nah, kita berangkat itu dari Aceh itu dari Medan itu jam 3, nyampe Langsa itu jam 8, berangkat dari Langsa jam setengah 10 malam. Ya. Dan itu digeber sampai ke Medan. Aceh, sampai Medan ke Aceh itu kecepatan itu tidak kurang dari 100. Dan yang menjadi komander itu mobil tahun 71. Hah? Tahun 71? Mobil tahun 71 yang jadi komander. Dan ada kejadian lucu, kita lagi jalan 120 km itu di belakang teriak, ini tambahin katanya kecepatan, ada yang ngasih lampu di belakang. Ternyata bis. Jadi kebayang kan bis di sana tuh kecepatannya seperti apa. 120 kilo aja dia masih bisa nyalip. Mau nyalip gitu. ALS. Bukan, pelangi atau apa ya. Nah, tapi yang anehnya lagi ketika jalan pulang, kita mau ngegas sampai 100 aja susah. Yang ini, yang apa ya? Enggak, jalur itu tetap jalur Selawah. Bukan, jalur Sumawe. Oh. Bukan jalur. Iya, Sumawe kan ke Sumawe ke timur ya, jalur timur ya. Iya, bukan jalur Melobo. Jalur Lok Sumawe ke Langsa gitu. Ya kan sebelum ke Langsa lewat Selawah dulu yang gunung. Ya, betul. Jadi pas berangkat mah jalannya asal lempeng, asal lebar gitu. Karena malam mungkin ya. Dan memang saya pas berangkat mah tidur karena kebetulan waktu terserah samburan. Aduh kayak hidupnya udah mau kena samburan tapi tenang lah. Ini mah biar jadi pengalaman aja, karena itu salah satu yang harus memang diantisipasi buat teman-teman yang memang mau melakukan perjalanan ya. Nah, itu kadang-kadang satu jalan tuh kita tempuh ketika berangkat bisa cepat terasa kurang, pas pulangnya itu terasa jalan lama. tuh sempit, susah mau 100 juga gitu. Kalau untuk ke timur-timur nih Om, yang paling bagus? Ke Timur Leste itu kalau Bali udah umum lah ya. Bali umum, kemudian Lombok juga gili. Wah, waktu itu kebetulan waktu kita ke Timur Leste itu waktu ada bencana Lombok. Oh ya. Gempa Lombok, makanya acara kita waktu itu langsung diinian dengan baksos. Jadi long trip charity. Long trip charity. Judulnya long trip charity. Touring sambil berbagi. Alhamdulillah di Lombok kita bisa membantu memberikan titipan dari teman-teman. Dari teman-teman tidak hanya dari komunitas Mercy aja, dari luar Mercy juga ada yang nitip ke kita. Alhamdulillah kita di situ sampaikan kepada teman-teman. Nah, di Lombok itu kita start dari Bandung sampai Timor Leste itu perjalanan sebetulnya jalurnya nggak panjang. PP itu cuman sekitar
3.000-an ya? 4.000 kurang ya. Nah. 4.200 kalau nggak salah. Tapi kan yang panjangnya itu penyeberangan. Oke. Nah, kita tuh PP itu 10 kali nyebrang. Berangkat 5 kali, pulang 5 kali nyebrang. Bukan mabok darat, mabok laut berarti ya. Nah di situ kan kita istirahatnya banyak di kapal dan ada mungkinnya dua penyeberangan yang memang waktunya relatif panjang. Oh. Dari Lombok ke dari apa namanya sampai ke Labuan Bajo, kemudian dari Larantuka ke Kupang. Nah yang sampai Labuan Bajo ini sekitar 8 jam. 8 jam hanya di situ memang gelombang agak ini kalau apa sampai Labuan Bajo tuh. Yeah. Nah kalau dari Larantuka ke Kupang itu sekitar 18 jam ya. 18 jam. Itu nah daerah-daerah wisata di sana memang bagus, hanya memang karena mungkin posisinya terlalu jauh, kemudian kalau orang mau piknik ke sana juga biayanya terlalu terlalu tinggi gitu kan, makanya agak kurang tergali. Kebanyakan bule-bule di sana. Ya. Kalau ke Kalimantan yang paling bagus ini paling Nah, Kalimantan Derawan. kemarin kita Derawan sama Maratua. Nah, Derawan sama Maratua itu tipikalnya sama dengan kalau Sabang Iboi. Ya. Kemudian kalau di Timor Leste itu di Labuan Bajo. Pink Beach. Sama lah, Labuan Bajo kan banyak kan. Yeah. Kalau Labuan Bajo kan memang spot-spotnya bukan di kotanya, tapi di laut-lautnya itu sama. Hanya memang kalau di Kalimantan enaknya kita tidak menemukan macet sekalipun. Nggak ada di Kalimantan mah ya di tengah kota pun relatif nggak ada macet. Waktu kita ke sana ya nggak tahu kalau misalnya pas Lebaran, karena memang jalurnya kan itu nggak tahu lagi yang... kalau udah jadi ibu kota Indonesia nanti Kalimantan. Nah kemarin juga kan kita lewat ke sana ke daerah Palangkaraya. bukan Palangkaraya, sebelum Banjarmasin itu sebelum Balikpapan itu kan ada penyeberangan, karena ada nyebrang juga di situ. Oh, ada kan nyebrang. Bukannya Kalimantan daratan? Nah itu ada nyebrang. Jadi memang kalau jalan itu dia ada jalan muter hanya ke utara. Nah kita pakai penyeberangan itu setengah jam dari Penajam, Pelabuhan Penajam itu ke Balikpapan, itu kita pakai ferry setengah jam. Tapi kapalnya? Kapal Mobilnya? ferry. Iya mobil pakai Masuk? itu. Masuk. Karena kalau di peta kan Kalimantan daratan. Betul, nanti lihat aja di peta. Itu ada apa? Disebutnya apa? Selaa Tanjung atau apa ya? Itu memang jalannya juga ada. Ada cuman lebih jauh. Atau mungkin kayak Danau Toba gitu, air di tengah-tengah pulau. Enggak, karena kan gitu. Airnya laut. Laut. Oh. Laut gitu itu laut. Nah, itu dari Penajam ke Balikpapan. Jadi kalau di Kalimantan itu kota-kota yang memang terhitung ramai itu mungkin Pontianak, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Oke. Sisanya ya flat aja gitu. Cuman jalan memang relatif lebih bagus lah gitu. Om, kalau touring ke Kalimantan berapa hari Om? Kalimantan kemarin kita ambil 3 minggu ya. 3 minggu. Kita sampai ujung. Oh. Sampai kita nyusurin jalan sampai nggak ada jalan lagi tembus. Jadi hampir namanya di 21 ujung tuh hari. Malinau. Malinau. Dan ya mungkin kami ini klub pertama yang sampai di Malinau. Karena perjalanan ke Malinau tuh teman-teman tidak banyak yang mau ke sana karena ya mau apa gitu, cuman nyusur jalan aja. Kalau Kalimantan 21 hari, tadi kilometer 0 14 hari. Timor Leste berapa hari? Timor Leste 2 minggu aja kalau nggak salah ya. 2 mingguan juga. Iya, sekitar 2 mingguan. Pertanyaannya, kerjanya apa touring wae? Ini justru kalau ngobrol-ngobrol yang kayak gini satu-satunya pertanyaan yang saya khawatirkan itu. Jadi guys, saya bingung nggak jawab. Kalau orang kantoran cuti 21 hari, 14 hari, malah mungkin guys, nggak akan mungkin gitu ya. Tapi ini dia touring, terus kerjanya apa? Sultan berarti emang. Amin, mudah-mudahan. Tapi ada teman-teman juga yang memang dulu sempat ke ke kilometer 0 2 minggu, ada teman-teman PNS. Ada teman PNS ikut. Karena memang ya saya nggak tahu apakah ambil cuti hamil.
Ya cuti kan paling banyak segimana ya? Ya 12 hari. 2 orang kemarin waktu ke kilometer 0. Kalau ke jelajah Kalau ya sekarang mah mungkin bisa cuti 3 minggu juga karena alasannya WFH. Mungkin ya anggap aja kemarin juga WFH gitu lah gitu. WFH sebelum Covid, persiapan WFH kemarin, touring kemarin. Om, terakhir nih tips kisi-kisi untuk persiapan touring untuk teman-teman yang cinta touring, mau touring jauh nih, long trip, kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Kalau apa ya persiapan mana? Dompet guys pasti. Ya, kayaknya dompet. Pertama dompet. Kedua, apa namanya? Memang planning perjalanan itu sangat penting. Planning perjalanan itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti di perjalanan kita bingung ini mau kemana. Jadi kalau misalnya memang planning rute itu harus dari awal. Kecuali memang ada hal-hal darurat tengah jalan yang kita harus menyebabkan merubah rute. Kemudian apa namanya? Ngecek kendaraan, jelas. Ya. Nah, terus yang paling penting lagi sebetulnya kesiapan mental. Kenapa? Karena di teman-teman touring itu ada istilah sindrom. Ada sindrom 1000 km, sindrom 3000 km, sama sindrom 6000 km. Sindrom, baru tahu saya. Sindrom, betul. Makanya kenapa kemarin waktu jelajah Indonesia ini saya sedikit ya, ketika jelajah Indonesia kita kebetulan di Pontianak itu diterima oleh wali kota. Tetapi teman-teman ini beda ketika kita dilepas di sini oleh wakil wali kota, kan lugu hormat. Di sana mah enggak. Jadi biasa aja, dia lagi meeting, ini meeting di meja sebelah, kita di sini teriak-teriak, ketawa-ketawa. Karena bukan menghormati, bukan tidak menghormati, justru salah satu untuk menghilangkan sindrom itu ya kita harus banyak bercanda, kita harus banyak ketawa. Karena dengan perjalanan panjang itu kebayang kita harus bersama dengan orang yang sama, dengan kondisi yang sama, tingkat emosionalnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Berhari-hari. Kalau misalnya mental kita nggak siap, kalau dia nggak kalah, kita yang kalah. Nah itu yang harus makanya posisi di situ kan, kalau kita ada road captain, ada commander. Nah ini road captain ini fungsinya apa namanya, hampir sama mungkin ya. Cuman kalau commander itu untuk di perjalanan, kalau road captain itu seluruh apa namanya perjalanan. Itu. Nah di situ fungsi RC, fungsi road captain sama fungsi ketua itu sangat krusial. Karena kalau misalnya dia tidak bisa memposisikan dirinya, tidak bisa mengkondisikan teman-teman yang ikutnya, itu ya kalau saya bilang kalau misalnya ini bisa gila benernya. Itu. Jadi kadang-kadang kan saya ketemu sama Fajar, tapi kan ketemu paling sehari 2 hari ya. Coba kalau misalnya bebarengannya sampai 2 minggu, kan mungkin karakter aslinya keluar kan. Oh ternyata dia jelas-jelas teh. Nah itu, jadi apa namanya yang harus siap paling ini secara mental tuh kita harus siap. Jadi apapun kondisi teman kita, karakter yang keluar terlepas dari apa yang kita kenal, ya kita harus bisa menerima. Dan tidak semua orang sama kan karakternya. Di luar lumpuh, tiba-tiba geus mau amak-amakan. Banyak teman-teman tuh yang sindromnya keluar tuh jadi si budak leutik. Rewel we ngomong, ada anu diem, nggak bisa apa-apa, diem aja nggak bisa saya ngomong. Juga pernah itu touring kilometer 0, ada yang pundung tiba-tiba hilang di tengah jalan, mau pulang sendiri katanya. Nah cuman ya itu di akhir perjalanan biasanya kita berkumpul, kita clear di situ. Sok keluarin unek-unek, ya mau marah sekalian. Tapi beres di situ, keluar dari situ ya udah biasa lagi. Jadi masalah kita tuh beres di akhir perjalanan itu. Nah itu paling yang paling penting mah ya itu 4 itu, duit mungkin, planning, terus kesiapan kendaraan, kalau ini sama kesiapan mental. Terakhir Om, satu kata untuk tempat-tempat wisata di Indonesia yang pernah Om jelajahi. Ini mengutip teman saya aja ya, Indonesia itu indah, jangan di rumah aja. Itu aja. Satu kalimat berarti atau? Satu kalimat. Kalau satu kata, amazing. Itu aja. Terima kasih Om Donas atas waktunya. Sama-sama Pak Jan. Channel K2S Media jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share guys. Kita di sini ngopi, nggak asal ngopi tapi ngopi dengan penuh pelajaran. Oke, sampai ketemu kembali. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.